Perkenalkan, nama saya Najmi Muhammadin dengan NIM 2313010097. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu fenomena penerapan hukum keluarga Islam yang disebut living fikih. Itu bagaimana hukum keluarga Islam yang disebut living fikih. Itu bagaimana ajaran fikih tidak hanya menjadi teori semata, tapi hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Topik yang saya bahas adalah pelaksanaan hak kewarisan di lingkungan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi seperti inilah contoh video atau fotonya. Secara normatif dalam hukum Islam, fikih kewarisan diatur jelas dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 7-12 dan 176. Ketentuan dasarnya, setiap ahli waris yang memenuhi syarat berhak mendapatkan bagian harta warisan seperti yang ditetapkan. Anak laki-laki mendapatkan porsi 2 kali lipat dari anak perempuan. Jika ada keduanya, ada ketentuan untuk orang tua, suami, istri, kerabat dekat lainnya. Selain itu diperbolehkan juga pemberian harta secara sukarela sebelum pembagian warisan atau pembagian yang disepakati bersama selama tidak melanggar batas syariat. Secara empiris atau dalam praktiknya di masyarakat Minangkabau, kita menemukan pola pelaksanaan yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bersandingan dengan sistem adat matrilineal. Garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Fenomena yang terjadi, harta pusaka tinggi biasanya diwariskan hanya kepada anak perempuan untuk dijaga dan diteruskan ke generasi berikutnya sebagai hak milik suku. Laki-laki dalam dalam sistem adat lebih berperan sebagai penjaga dan penasihat, meskipun penasihat bukan pewaris utama harta pusaka. Meskipun demikian, dalam kehidupan nyata banyak keluarga yang tetap memberikan harta atau bantuan hidup kepada anak laki-laki secara sukarela, baik semasa hidup orang tua maupun sesudah meninggal, sebagai bentuk keadilan. Dan di sisi lain, jika ada harta berupa harta pencarian sendiri, bukan pusaka adat, bagian sharing dilakukan mengikuti ketentuan syariat Islam, disepakati bersama seluruh ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan. Harato tinggi itu harato nenek mama yang perempuan. Ibu saya ada harato tinggi, tanah kebun padi. Nanti bila dia meninggal, itu dibagikan pada anak perempuan. Nanti bila meninggal anak perempuan, turun kepada cucu perempuan. Itu semacam harta wasiat. Dia tiada hak milik, hanya hak pakai sahaja. La yurasu, tidak diwariskan. Wala yuba'u, tidak dijual. Wala yuhabu, tidak dihebahkan. Gunanya untuk apa? Menjaga anak perempuan Minangkabau supaya jangan sampai dia susah. Harato tinggi itu haraton. Dari yang saya jelaskan tadi, terlihat jelas living fikih berjalan. Hukum Islam tidak diterapkan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, masyarakat menemukan titik temu antara nilai agama dan nilai adat, sehingga keadilan tak terjaga dan hubungan kekeluargaan tak terpelihara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.